Apa kabar semua? Semoga kalian semua tetap sehat dan kuat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah film yang diperankan oleh Keanu Reeves atau lebih dikenal John Wick, yang mana ada dua wanita yang sengaja masuk ke rumah dan ngajak gituan. Gimana alur ceritanya? Kita saksikan sampai selesai. Di awal film diperlihatkan sepasang suami istri yang sedang asik bermesraan di atas kasur. Mereka adalah John dan ini istrinya bernama Karen. John adalah seorang pria yang sangat setia dan sangat mencintai istrinya dan keluarganya. Mereka adalah sepasang seniman sukses yang hidup bahagia dengan kedua anaknya. Singkat cerita, hari ini adalah hari ayah yang juga bertepatan dengan akhir pekan untuk mereka bersantai dan hulang-hulang. Lalu di sini Karen dan kedua anaknya memutuskan akan pergi ke pantai untuk berlibur hingga hari Senin mendatang. Dan ini adalah Lois, partner kerja seniman Karen dan John. Kembali ke John sendiri tidak ikut bersama istri dan kedua anaknya dikarenakan John masih harus menyelesaikan pekerjaannya di rumah. Lalu Karen dan kedua anaknya memasukkan semua keperluan akhir pekan mereka ke dalam mobil dan mereka pun berpamitan dengan John. Lalu John kembali masuk ke dalam rumah untuk menyelesaikan pekerjaannya. Singkat cerita, malam pun tiba, diikuti dengan hujan deras yang turun malam ini. Adegan pun berpindah memperlihatkan John yang sedang duduk di meja kerjanya. Di tengah kesibukannya, John menyempatkan diri menelepon istrinya yaitu Karen, dan mereka pun mengobrol sesaat sekedar melepas rindu. Setelah mereka selesai mengobrol, John mematikan iPad-nya dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, John pun menyantaikan diri sembari menyalakan sebatang udut samsu. Namun tiba-tiba John mendengar suara seseorang mengetuk pintu dari luar rumahnya. John lalu berjalan menghampiri pintu itu, dan saat dia membuka pintu, John terkejut ketika melihat ada kedua wanita cantik berdiri tepat di depan pintu rumahnya dengan tubuh yang basah kuyup karena hujan yang sedang berlangsung. Kedua wanita itu bernama Belle dan Genesis. Belle dan Genesis berkata bahwa mereka sedang mencari rumah keluarga Girogi dan berkata bahwa mereka tersesat. Di sini mereka hendak meminjam telepon di rumah John untuk mengirimkan pesan kepada temannya. John yang awalnya ragu dan takut terjadi sesuatu yang ia inginkan, John menjawab bahwa ia tidak bisa membantu. Namun akhirnya John merasa kasihan dengan kondisi tubuh mereka yang kedinginan dan dibalut oleh pakaian tipis. Lalu John mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan inilah awal malapetaka itu dimulai. Singkat cerita, John mempersilahkan mereka untuk mengganti pakaiannya dan menghangatkan tubuhnya di ruang tamu John. Mereka berbincang-bincang santai dan sesekali Belle dan Genesis sedikit menggoda John dengan bahasa yang menjerumus ke unsur enak-enak, seperti hayu aa cucus, hayu aa grecek marmut. Namun karena John adalah pria yang kuat iman dan menjunjung tinggi kesetiaan yang adil dan beradab, John pun berhasil menahan semua godaan setan dari Belle dan Genesis. Lalu kedua wanita ini meminta izin kepada John untuk memakai kamar mandinya sembari menunggu kedatangan taksi online yang sebelumnya telah mereka pesan. Di sini John mempersilahkan mereka memakai kamar mandinya dengan harapan mereka cepat pergi dari rumahnya. Sebelum iman John benar-benar goyah karena kedua wanita ini. Adegan berpindah ke depan rumah John yang memperlihatkan si abang Uber sudah sampai di titik lokasi. Lalu adegan kembali ke John yang sudah selesai mengeringkan pakaian Belle dan Genesis. Dia pun pergi menuju ke kamar mandi dengan maksud untuk memberikan pakaian mereka dan memberitahu bahwa taksi online pesanan mereka sudah sampai di depan rumahnya. Namun kedua wanita manis ini tidak menjawab apapun dari dalam kamar mandi. Merasa ada yang tidak beres, John akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam kamar mandi. Di sini John terkejut melihat kondisi Belle dan Genesis sedang mandi ria lalu tersenyum lebar terhadap John. Mereka pun menggoda John dengan maksud mengajak John untuk melakukan gerecek marmut. Di sini John pun terus menolak dan berkata bahwa dia tidak bisa melakukan hal itu. Namun pada akhirnya John lama-lama kebelet, terbawa arus oleh pijatan-pijatan yang dilakukan oleh kedua wanita ini hingga berlanjut ke senam ranjang. Di malam itu John melakukan 2-in-1. Keesokan paginya John terbangun di atas kasurnya sendirian.
Karena panik melihat Belle dan Genesis yang sudah menghilang, John langsung pergi menuju ke kamar mandi dan ruang tamunya untuk mengecek keadaan rumahnya yang sudah berantakan. Tiba-tiba ia mendengar suara kegaduhan di dapur. John pun dengan cepat pergi menuju ke sana. Di sini John sangat terkejut ketika melihat seisi dapur sudah dibuat kacau balau oleh kedua wanita manis ini. John yang kesal melihat kekacauan di dalam rumahnya, John bertanya kepada mereka, di mana tempat mereka tinggal, dan John akan mengantarkan mereka untuk pulang dimanapun mereka tinggal. Namun anehnya, kedua wanita ini terus menjawab dengan jawaban yang lantur dan tidak jelas, seperti habis mabuk kecubung. Hal ini membuat John semakin panik. Lalu kepanikan pun bertambah saat istrinya Karen menelepon, yang membuat John segera berlari keluar halaman untuk mengangkat telepon dari istrinya tersebut. John yang sudah mulai geram dan emosi dengan perilaku kedua wanita ini, dengan nada tinggi John menyuruh mereka segera mengganti pakaiannya, dan John akan segera mengantar mereka pergi dari rumahnya. Lalu adegan berpindah ke John yang sudah berpakaian rapi menunggu mereka di depan rumah untuk mengantarkan Belle dan Genesis pergi. John yang menunggu cukup lama di depan rumah merasa curiga karena Belle dan Genesis tak kunjung keluar. Hingga John pun memutuskan untuk kembali ke dalam rumahnya. Di dalam rumah John melihat kedua wanita ini sedang asik mencoret-coret karya seni milik istrinya. John segera berlari lalu menghentikan mereka berdua. John yang sudah murka akhirnya mengatakan bahwa dia akan segera menelepon polisi jika Belle dan Genesis tidak segera pergi. Namun di sini Belle dan Genesis malah tertawa melihat John. Di sini Belle dan Genesis malah balik mengancam John dengan tuduhan bahwa John telah memperkosa mereka berdua jika berani melaporkannya ke polisi. John yang pasrah dengan keadaannya terus dibuat pusing oleh Belle dan Genesis di dalam rumah, sampai titik di mana John tak tahan lagi dan mulai memaksa mereka dengan kekerasan untuk segera keluar dari rumahnya. Lalu John pun menelepon 911 dengan tujuan ingin melapor bahwa telah terjadi pembobolan di dalam rumahnya. Akhirnya kedua wanita ini menyerah dan menyuruh John untuk segera mengantarkannya pergi. Lalu adegan berpindah di dalam mobil, di mana John dan kedua wanita itu sudah sampai di tujuan. Dengan nada yang arogan, John langsung menyuruh turun Belle dan Genesis. Lalu John lekas pergi dari sana. John yang sudah kembali ke rumah, ia merasa lega. Lalu John membersihkan setiap sudut rumahnya yang sudah berantakan. Dan juga mulai memperbaiki karya seni milik istrinya yang sudah dicoret-coret oleh kedua wanita tadi. Singkat cerita, malam ini adalah malam terakhir akhir pekan, dan esok hari Karen bersama anak-anaknya akan pulang kembali ke rumah. Seperti biasa, John kembali mengerjakan pekerjaannya sebagai arsitek di dalam kamar. Hingga John tiba-tiba mendengar ada suara benda yang terjatuh. John yang curiga dengan hati-hati pergi menuju ruang tamu rumahnya dan mendapati bahwa foto keluarganya telah pecah dan terjatuh ke lantai. Lalu saat John mengambil foto itu di lantai, seketika ada orang yang langsung menghantam kepala John hingga membuatnya pingsan. Dan ternyata orang yang memukul John tak lain adalah Genesis. Adegan berpindah di mana John telah terikat di ranjangnya, sedangkan Genesis sendiri tengah asik ngacak-ngacak peralatan make up milik istri John. Lalu disusul oleh Belle yang masuk ke dalam kamar dengan menggunakan seragam dan sempak milik anaknya. Di sini John terus mencaci maki kedua mbak-mbak ini hingga membuat Belle marah. Belle lalu melepaskan sempak yang dikenakannya, kemudian melemparkannya sempak itu ke wajah John. Di sini ini John Wick loh. John Wick digini-gini gelo anjir. Lalu Belle mulai menggerayangi wajah dan tubuh John hingga membuat ponsel di kantongnya itu terjatuh dan memperlihatkan sebuah panggilan masuk dari istrinya. Belle dan Genesis yang mempunyai ide gila ingin mengangkat telepon dari Karen dengan posisi memperlihatkan dede utun si John. Di sini John yang semakin panik pun akhirnya menyerah dan mengatakan akan menuruti semua keinginan gila dari kedua wanita ini. Belle yang girang mendengar hal itu langsung meminta John untuk main senam ranjang. Dan Belle akan berperan seolah-olah John sedang menyetubuhi anaknya sendiri. Sedangkan Genesis sendiri bertugas untuk merekam aksi mereka tersebut menggunakan ponsel milik John.
Lalu Genesis menaruh ponselnya di meja sambil terus merekam adegan Belle yang sedang aha-aha dengan John. Kemudian Genesis meninggalkan mereka berdua di kamar. Oke, kembali lagi ke Belle yang semakin asik bergoyang di atas John yang berteriak seolah-olah dia adalah Lisa, anaknya John. John yang terus memberontak akhirnya bisa melepaskan salah satu ikatannya dan langsung menghempaskan Belle ke lantai. Lalu ia segera melepaskan diri dan segera pergi menuju keluar kamar. Di luar dia melihat Genesis yang sedang asik menyantap sepotong kue. Lalu John pun berlari dan mencekik Genesis. Namun John dibalas dengan tusukan di pundaknya menggunakan garpu yang dipegang hingga membuat John pingsan. Lalu adegan berlanjut memperlihatkan John yang sudah terikat. Namun kali ini John diikat di sebuah kursi lalu dipasangkan sebuah headphone di kepalanya. Rupanya Genesis dan Belle di sini ingin bermain sebuah permainan, di mana John harus menjawab pertanyaan itu dengan benar. Dan setiap kali John salah menjawab, musik yang sedang dimainkan itu akan diperbesar sehingga membuat John tampak kesakitan. Conge-conge nih si John Wick. Saat mereka sedang asik mempermainkan John, tiba-tiba terdengar seseorang memencet bel rumahnya. Mr. Weber! Di sini Belle pun langsung dengan cepat menyumbat mulut John dengan sempak bekasnya. Rupanya orang tersebut adalah Louis, yaitu partner John dan Karen yang kita lihat di awal film. Genesis segera keluar untuk bertemu Louis. Lalu dia berpura-pura mengaku bahwa dia adalah keponakan John yang sedang mengerjakan sesuatu di sini. Louis pun dengan polosnya percaya kemudian masuk. Lalu ia bertemu dengan Belle yang juga mengaku teman Genesis dari Spanyol. Ah, mucho gusto, Macarena. Encantada. Lalu Louis yang bertujuan ingin mengambil karya seni milik Karen, ia terkejut melihat patung yang dibuat oleh Karen telah rusak dan kotor. Di sini Belle dan Genesis berdalih bahwa telah terjadi pembobolan dan John sekarang sedang mengejar pelakunya. Di sini Louis pun curiga dengan Belle dan Genesis dan menyangka bahwa mereka adalah orang yang telah membobol rumah keluarga John. Dengan nada mengancam, Louis akan menelepon polisi. Call the cops right now. Dan saat ingin menelepon polisi, ia mendengar suara rusuh di tempat lain. Lalu ia berlari ke ruangan tersebut dan mendapati bahwa John telah disekap dan diikat di sebuah kursi. Louis yang emosi segera berlari keluar dan ingin memberikan pelajaran kepada Belle dan Genesis. Namun saat Louis keluar, dia melihat Belle dan Genesis sedang menggila dan menghancurkan karya patung milik Karen. Louis yang shock melihat hal tersebut membuat asma dalam tubuhnya kambuh. Dan dia pun segera mencari alat bantu untuk asma yang biasa ia bawa. Dan ternyata alat itu diam-diam telah diambil oleh Genesis saat Louis ingin pergi ke tempat John disekap tadi. Belle dan Genesis yang terus mempermainkan alat asma miliknya itu hingga pada akhirnya membuat Louis tak tahan lagi dan Louis pun langsung pingsan di tempat. Lalu disusul tawa kencang kedua wanita gelo ini. Sedangkan John yang berhasil keluar walau masih dalam posisi tubuh terikat terus meminta Genesis menghentikan aksi gila mereka dan meminta mereka segera menelepon ambulan untuk Louis. Tapi di sini Belle dan Genesis tetap tidak menghiraukan perkataan John dan terus tertawa terbahak-bahak. Lalu adegan berlanjut memperlihatkan Belle dan Genesis sedang membungkus tubuh Louis dengan kertas. Lalu mengecat tubuhnya layaknya seorang mumi dan memasukkan tubuh Louis ke dalam mobil. Setelah selesai dengan Louis, Belle dan Genesis kembali ke John. Lalu mereka pun melanjutkan permainan mereka. Di ruangan tersebut John terus berteriak dan bertanya apa maksud tujuan mereka melakukan hal ini. Sedangkan John sendiri telah menolong dan membiarkan mereka masuk ke dalam rumah untuk berteduh. Lalu John kembali bertanya apa yang akan mereka lakukan sekarang terhadap John. Genesis pun menjawab kau akan dieksekusi waktu fajar nanti. Lalu mereka pun pergi meninggalkan John di dalam ruangan itu sendirian. Adegan berganti memperlihatkan Belle dan Genesis sedang menggali sebuah tanah di halaman rumah John. Sepertinya tujuan mereka adalah mengubur John entah dalam posisi telah mati atau masih hidup. Sedangkan John sendiri sedang berusaha mengambil iPad-nya dan mencoba menghubungi istrinya. Namun sialnya kedua wanita ini telah kembali masuk ke tempat John.
dan langsung merebut iPad itu lalu melemparkannya keluar rumah. Dan di ruangan itu mereka terus mengejek John dengan sebutan monster, sama seperti sebutan yang biasa digunakan oleh kedua anaknya. Di sini John baru menyadari bahwa selama ini Belle dan Genesis sudah memantau dan memata-matai keluarga John. John yang hanya bisa duduk sambil melihat kegilaan demi kegilaan yang mereka lakukan. Dimulai merusak karya seni istrinya dan hingga menghancurkan semua isi di dalam rumah. Kegilaan itu terus berlanjut dengan John yang dicukur habis rambutnya, Belle dan Genesis yang terus menghancurkan satu persatu barang dan karya seni milik John, hingga tiba-tiba Genesis tak sengaja menjatuhkan sebuah patung. Dan ternyata di dalam patung itu terdapat sebuah pistol yang John sembunyikan. Di sini Genesis langsung mengambil pistol itu dan mengarahkannya ke John. Ia memiliki sebuah ide gila lagi, di mana dia melepaskan John lalu menyuruh John segera bersembunyi. Genesis memberikan kesepakatan di mana jika mereka tidak menemukan John sebelum fajar, maka mereka akan pergi meninggalkan rumah dan melepaskan John. John yang hanya bisa menuruti kegilaan Genesis pun segera pergi dan bersembunyi. John pergi ke dapur dan dia mengambil sebuah pisau yang akan digunakan untuk melawan Belle dan Genesis. Singkat cerita, terjadi kejar-kejaran di dalam rumah itu. John berlari ke halaman rumahnya. Namun naas di sini John dipantog atau tersandung oleh troli hingga membuatnya terjatuh dan melepaskan pisau yang ia pegang. John terus berteriak meminta pertolongan. Namun tak ada seorang pun yang bisa menjawab, hingga Genesis mengatakan kalau mereka sudah memeriksa area sekitar rumah ini jauh-jauh hari dan sudah memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang akan bisa menolong John. Lalu adegan memperlihatkan bahwa fajar telah tiba. John yang sudah kembali diikat oleh Belle dan Genesis langsung dimasukkan ke dalam lubang tanah yang telah mereka gali. Lalu mereka mengubur tubuh John dan menyisakan kepalanya di luar. Di sana Belle dan Genesis berkata bahwa mereka hanya ingin mempermainkan John dan menganggap semua ini hanya sebuah permainan dan tidak ada maksud untuk membunuhnya, karena mereka tahu kalau John ini adalah orang baik. Sebelum Belle dan Genesis pergi, mereka mengembalikan ponsel milik John. Lalu mereka memberikan sebuah hadiah kepada John, yaitu berupa video aha-aha John dengan Belle tadi malam, yang langsung mereka upload ke Facebook pribadi milik John. Lalu mereka meninggalkan ponsel tersebut tepat di wajah John. Dan pada akhirnya mereka pun pergi meninggalkan John dengan semua kekacauan yang telah mereka buat. Kita kembali ke John yang berusaha untuk mengeluarkan tangannya yang terkubur dengan maksud untuk menghentikan video ponselnya, malah tak sengaja menekan tombol like di dalam video tersebut. Lalu adegan akhir, kita melihat Karen dan kedua anaknya telah kembali ke rumah. Saat masuk ke dalam rumah, mereka pun bingung sekaligus terkejut melihat seisi rumah yang sudah sangat berantakan. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Ini John Wick loh, bukan Chris John. Sampai disiksa gitu ya sama wanita ini. Jadah psikopat nih. Gimana kalau malam ini kalian didatangi kedua wanita tadi? Sikat aja dan jujur bahwa Anda jomblo atau malah mengusir mereka. Ya mungkin kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya yaitu jangan pernah menerima orang asing malam-malam. Pagi aja pagi. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam Bray Movie untuk keluarga di rumah.